Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah anak-anakku semuanya, kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, paling tidak dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang pastinya kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa, marilah kita ucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Ibu wali siswa yang kami hormati, perkenankan dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan sedikit kisah yang semoga dari kisah tersebut kita semua, terutama anak-anak, bisa mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Kisah tersebut adalah kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu. Apakah anak-anak sudah pernah mendengarnya? Kalau sudah, mari diingat kembali. Tapi kalau belum, perhatikan dengan baik karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kita mulai. Anak-anakku, sahabat Rasulullah ini yakni Sya'ban radhiyallahu anhu mempunyai kebiasaan yang unik. Apa kebiasaannya? Yakni beliau selalu mengambil tempat di pojok depan bagian kanan ketika akan melakukan berbagai ibadah seperti sholat sunnah maupun i'tikaf di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ia tidak mengganggu jamaah yang lain ketika akan beribadah di masjid. Dan ketahuilah anak-anak bahwa Sya'ban ini merupakan salah seorang yang paling utama, yang paling awal datang ke masjid pada waktu-waktu sholat. Luar biasa kan? Pada suatu hari, kebiasaan tersebut yang telah diketahui oleh para sahabat dan Rasulullah, yakni beliau selalu berada di pojok kanan depan bagian masjid. Suatu pagi, Rasulullah ternyata tidak menemukan sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ini di tempat yang biasa ia tepati, yakni di pojok depan bagian kanan masjid. Rasulullah pun berinisiatif untuk menunggu sahabat tersebut. Namun ternyata setelah sekian lama Sya'ban radhiyallahu anhu tidak muncul juga. Akhirnya karena takut akan kehabisan waktu untuk melaksanakan sholat subuh, Rasulullah bersama sahabat kemudian sepakat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tanpa menunggu sahabat Sya'ban lebih lanjut. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh dan berdoa, Rasulullah kemudian menghadap kepada para sahabat. Beliau bertanya, "Wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui salah satu saudara kita, yakni Sya'ban radhiyallahu anhu? Mengapa hari ini beliau tidak hadir di majelis ini? Apakah ada di antara kalian yang mengetahui alasannya, atau mungkin ada di antara kalian yang mengetahui di mana tempat tinggalnya?" Demikian kata Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian salah seorang jamaah mengacungkan tangannya. Ia berucap, "Saya ya Rasulullah, saya mengetahui tempat tinggal Sya'ban radhiyallahu anhu. Saya bisa mengantar baginda untuk menuju ke sana," katanya. Rasulullah pun sepakat untuk mengunjungi Sya'ban tadi bersama para sahabat yang sedang tidak ada kepentingan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam berjalan kaki, sampailah rombongan Rasulullah ke tempat tinggal Sya'ban. Di sana Rasulullah mengetuk pintu. Tok tok tok. "Assalamualaikum," ucap Rasulullah dengan lembut. "Waalaikumsalam," jawab suara perempuan yang ada di dalam rumah tersebut.
Kemudian Rasulullah pun bertanya, apakah saya boleh menemui saudara Sya'ban? Kenapa hari ini dia tidak hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seperti biasanya? Kemudian perempuan itu yang ternyata adalah istri dari Sya'ban berucap, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Sya'ban baru saja meninggal pagi ini. Demikian ucapnya. Kemudian para sahabat yang mendengar pun menimpali dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mendengar berita tersebut, Rasulullah berkata, tidak pernah saudara kita ini terlambat untuk melaksanakan sholat subuh, lalai untuk melaksanakan sholat jamaah, kecuali ketika maut telah menjemputnya. Kemudian istri dari Sya'ban tadi berkata, ya Rasulullah, ada hal yang membuat kami berpikir ketika terjadi sakaratul maut pada Sya'ban. Apa itu? Tanya Rasulullah. Istrinya berkata, Sya'ban ketika sakaratul maut berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan diikuti oleh sebuah kalimat, yakni yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Dan yang terakhir, beliau mengucap, aduh, kenapa tidak semua? Demikian ya Rasulullah yang diucapkan oleh Sya'ban ketika mengalami sakaratul maut. Kemudian Rasulullah pun berputar menghadap para sahabat dan berkata, sesungguhnya ketika seseorang mengalami sakaratul maut, maka ia diperlihatkan oleh amalan-amalan yang ia lakukan, kemudian ganjaran yang ia terima dari amalan yang ia lakukan tadi selama hidupnya. Ketahuilah wahai para sahabat, ketika Sya'ban mengalami sakaratul maut, ia ditunjukkan amalan yang ia lakukan serta pahala yang ia terima dari amalan tersebut. Ucapan yang pertama, kalimat yang pertama, yakni aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi, ia ucapkan ketika Allah memperlihatkan amalannya, yakni berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 jam untuk menuju masjid. Kemudian Allah menunjukkan ganjaran dari tindakannya tersebut, kebiasaannya tersebut, yakni surga yang dijanjikan Allah. Maka Sya'ban mengeluh, seandainya rumahnya lebih jauh lagi, maka pahala yang ia terima, balasan yang ia terima tentu jauh lebih besar. Selanjutnya ketika ia mengatakan, aduh, kenapa bukan yang baru? Yakni ketika suatu hari yang dingin, Sya'ban ingin pergi ke masjid, ia kemudian memakai baju yang bagus, ia pakai di dalam. Kemudian karena hawa yang dingin, ia mengambil sebuah baju lagi yang ia pakai di luar. Nah, baju yang di luar ini adalah baju yang sudah lama, yang cukup butut. Selanjutnya, ketika Sya'ban berjalan menuju masjid, ia bertemu dengan seseorang yang sedang berbaring kedinginan, meringkuk kedinginan, sehingga Sya'ban merasa iba. Ia pun melepas bajunya, melepas pakaian yang butut tadi yang di luar untuk dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian Sya'ban melihat balasan yang ia terima dari perbuatannya itu, sehingga ia mengeluh, mengaduh, seandainya baju yang ia berikan adalah baju yang bagus, yang baru, tentu amalan atau pahala yang ia terima jauh lebih besar dibandingkan baju yang butut tadi. Kemudian yang ketiga, yakni ketika ia mengucap, aduh, kenapa tidak semua? Yakni ketika suatu hari Sya'ban ingin makan pagi, ia mengambil sepotong roti dan segelas susu. Kemudian tiba seorang meminta-minta, ia berucap, wahai Tuan, tolong berilah aku sedikit makanan, aku sangat kelaparan, 3 hari aku belum makan, ucap orang yang meminta-minta itu kepada Sya'ban. Sya'ban yang merasa iba pun kemudian ia memotong rotinya menjadi 2 bagian yang sama besar, membagi susunya menjadi 2 gelas yang sama banyaknya. Kemudian ia mengajak orang tersebut untuk makan bersama. Nah, Allah memperlihatkan balasan dari perbuatannya itu, yakni berbagi roti kepada peminta-minta tadi, dan Sya'ban menyesal kembali. Seandainya ia memberikan semua roti dan semua susu yang hendak ia makan, tentu pahala atau balasan yang ia terima pastilah jauh lebih besar dari yang ia dapat sekarang.
Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Ibu wali siswa yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti dicatat oleh Allah dan akan diberi balasan sesuai amalan yang kita lakukan. Kemudian dari kisah tersebut pula ternyata Sya'ban tadi tidak menyesal karena telah melakukan perbuatan yang kurang baik, tetapi ia menyesal kenapa perbuatan baiknya hanya seperti itu. Seandainya beliau bisa melakukan yang lebih, yakni mempunyai rumah yang jaraknya lebih jauh dari yang ia miliki sekarang, berbagi pakaian yang lebih baru, kemudian berbagi makanan dengan porsi yang lebih besar, tentu ia merasa itu semua akan lebih baik ditimbang yang telah ia lakukan kemarin. Salah satu keinginan orang yang telah meninggal, orang yang ada di alam barzah adalah ia ingin hidup kembali untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semuanya, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk melakukan sesuatu, kita niati, kita perbaiki, kita tambahi amalan-amalan baik kita, sehingga kita memiliki bekal yang cukup, bekal yang banyak untuk menghadap Allah kelak. Kemudian satu lagi, yakni keikhlasan, ya, keikhlasan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu anak-anakku semuanya, semoga kita semua bisa mencontoh perilaku sahabat Rasul, yakni Sya'ban radhiyallahu anhu dalam melaksanakan segala amal kebaikan, dan semoga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita mampu untuk meningkatkan amalan-amalan baik kita. Selanjutnya setelah Ramadan nanti kita juga diberi Allah kekuatan untuk meningkatkan amal-amal baik kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban.